بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali sesuatu yang Engkau beritahu kepada kami. Innaka antal alimul hakimu, sesungguhnya Engkau yaitu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alladzi khalaqal insana min tinin, yang menciptakan akan manusia dari tanah. Wa ja'ala naslahu, dan menjadikan akan keturunannya manusia min sulalatin, daripada saripati, min ma'in mahinin, daripada air yang hina, yaitu sperma. Wa akhrajal mu'mininal mutawasina bil haqqi was sabri min zumratil khasirina, dan mengeluarkan oleh Allah akan orang-orang yang beriman, al mutawasina, yang saling berwasiat, bil haqqi, dengan kebenaran, was sabri, dan berwasiat dalam sabar, min zumratil khasirina, daripada golongan orang-orang yang merugi. Allah mengeluarkan orang-orang beriman, kemudian orang yang saling berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran, daripada golongan orang yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bistisnaihi, dengan mengecualikannya Allah iyahum, akan mereka. Ba'daan amma bil khusrani, sesudah bahwa merata dengan kerugian, nau'ul insani, oleh macam manusia, alladhi huwa sairul adamiyina, adalah yang adalah dia sairul adamiyina, yaitu semua keturunan Adam. Wa amara ibadahu alladhina amanu bitta'awuni 'alal birri wat taqwa, dan memerintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahu, akan hamba-hambanya, alladzina amanu, yang mereka beriman, bitta'awuni, dengan saling menolong, 'alal birri, atas kebajikan, wat taqwa, dan takwa. Wa akhbarahum, dan menghabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mereka, anna akramahum, bahwasanya paling mulia dari mereka, indahu, di sisinya Allah, atqahum, yaitu yang paling takwa daripada mereka. Pada dalilnya Quran surah Al-Hujurat apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Wa annahu, dan bahwasanya Allah waliyul muttaqina, pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Wa annahu ma khalaqal jinna wal insana illa liya'buduhu, dan bahwasanya tidaklah menciptakan oleh Allah akan jin dan manusia illa liya'buduhu, kecuali agar mereka menyembah akannya Allah. La liya'murud dunya, tidak untuk memakmurkan dunia. Wa yajma'ul amwala, dan tidak untuk mengumpulkan akan harta benda. Dunia ini sampingan, dunia ini mazra'atul akhirah, ladang untuk dijadikan akhirat kena. Jangan sampai kita tergiur dengan dunia, jadikan tadi ladang buat kita perantara untuk hidup nyaman di akhirat.
Boleh berharta tapi jangan sampai masuk hati. Karena Allah tidak menjadikan di dalam rongga itu dua hati. Bilanya cinta harta, berarti Allah di sana ada. Walaupun kira-kiranya ada Allah, tapi fungsinya ada banyak. Kalau kita tuh sudah keduniaan, walaupun kita itu sembahyang segalanya, tapi pikiran kita tuh kadada khususnya tuh kadada ke dunia terus. Allah akan menjadikan di dalam rongga kita dua pikiran, ada mau. Bal qad hadzarahum dzalika ala lisani rasulihil aminil qaili. Tetapi sungguh mewaspadkan oleh Nabi akan mereka. Dzalika akan demikian itu ala lisani rasulihi atas lisan rasulnya al-amini yang dipercaya. Al-qaili yang berkata, ma uhiya ilayya an ajma'al mala. Tidaklah diwahyukan kepada aku bahwa aku mengumpulkan akan harta. Wa akuna minat tajirina, dan jadilah aku daripada para pedagang. Walakin, dan tetapi, ansabbih bihamdi rabbika, bahwa bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhan engkau. Wa kun minas sajidina, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersujud. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah oleh engkau akan Tuhan engkau, hatta ya'tiyakal yaqinu, hingga datang akan engkau oleh kematian. Fa idzan sa'adatu kulli ahadin wa kamaluhu. Maka ketika itu kebahagiaan tiap-tiap seseorang, wa kamaluhu, dan kesempurnaannya tiap-tiap seseorang, fil tizamil amri, dalam konsisten melakukan perintah Allah. Wa fima lahul ladzi li ajlihi khuliqa, dan pada sesuatu yang baginya alladzi li ajlihi khuliqa, yang karenanya khuliqa diciptakan akan dia. Apa tujuan penciptaan kita? Liya'budullah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Nih, wadzabi fihi, dan fokus padanya. Wattafarruqi lahu, dan memberikan kebaktian lahu untuknya. Biqat'i ma yamna'u minhu wa yasuddu anhu min turrahatil hamqa'il mughtarrina, dengan cara memutus sesuatu yamna'u minhu, yang dapat mencegah oleh dia sesuatu, minhum, daripadanya tiap-tiap seseorang, wa yasuddu anhu, dan menghalangi olehnya dia sesuatu, anhu, daripadanya tiap-tiap seseorang, min turrahatil hamqa'i, daripada kebohongan-kebohongan orang yang bodoh, al-mughtarrina, yang tertipu. Wa tahwisatil awbiya'il battalina, dan bisikan-bisikan orang-orang yang bodoh, al-battalina, yang batil. Kebahagiaan seseorang dan kesempurnaannya itu ketika kita konsisten atau melazimi perintah Allah dan menjalankan sesuatu yang kita diciptakan karenanya, yaitu beribadah menyembah Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalina, dan bersalawat oleh Allah atas penghulu kita dan Tuhan kita, yaitu baginda Muhammad sayyidil mursalina, penghulu para rasul, wa khatimin nabiyyina, dan penutup daripada segala nabi, alladzi arsalahu rahmatan lil alamin, yang mengutus oleh Allah akannya rasul, rahmatan, sebagai rahmat, lil alamin, bagi seluruh alam. Wa ala alihi wa ashabihi, dan atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya, wa tabi'ihim, dan para pengikut mereka, bi ihsanin ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Amma ba'du, adapun sesudah itu. Ini masih mukadimah.
fa inna jima'al khairi wa malakahu taqwallahi bisirri wal alaniyati wal ghaibi wasyahadati. Maka sesungguhnya kumpulan-kumpulan kebaikan wa malakahu dan kesempurnaannya itu kebaikan taqwallahi yaitu ada pada takwa kepada Allah, bisirri pada keadaan sendiri, wal alaniyati dan keadaan terang-terangan, wal ghaibi ghaib sorangan sendiri, wasyahadati dan disaksikan orang. Himpunan kebaikan, kesempurnaan kebaikan itu ada pada takwa seseorang kepada Allah, baik ketika sendiri atau di hadapan orang lain. Takwa itu selalu ada. Bukan takwa itu hanya ketika orang banyak. Itu bukan takwa namanya, itu riya namanya. Wattaqwa hiyal khaslatul lati tajma'u li sahibiha khairat dunya wal akhirati. Bermula takwa yaitu satu perkara allati tajma'u yang menghimpun li sahibiha bagi pemiliknya takwa khairat dunya wal akhirati akan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa li'izami mawqiha bid dini karena agung posisinya takwa minad dini daripada agama. Wa jalalati qadriha 'indal ulama'ir rasikhina dan agung kedudukannya di sisi para ulama yang alim dalam ilmunya. Saddaru biha khutabahum memulai mereka dengan takwa khutabahum akan khutbah-khutbah mereka, wal mawaiza dan nasihat-nasihat, wal wasaya dan wasiat-wasiat. Walikauniha jami'atun lil khairi kullihi dan karenanya itu takwa jami'atun yaitu menghimpun lil khairi kullihi bagi kebaikan semuanya. Makanya ketika berpidato atau bernasihat pasti ulama tuh yang penting banget yang diutamakan pasti wasiatnya pasti takwa dah. Tapi kalau kita kada paham tentang takwa biasa di ulama marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita nang kada paham takwa. Berapa ribu kali mendengar kata takwa tapi kada paham padahal takwa itu semua kebaikan dunia akhirat di situ ada berkaitan. Kuncinya di takwa tapi kita kada paham apa makna takwa lalu biasa-biasa aja. Biasa aja takwa. Mari kita bertakwa kepada Allah. Biasa aja lah. Kada ada masuknya soalnya kada paham. Nah, di sini mungkin sedikit ada pemahaman tentang takwa itu kayak apa, kemudian kayak apa mencapai makam takwa. Uktufiya bidzikriha fil wasiyatil wajibati fil khutbati. Cukup dengan menyebutnya takwa fil wasiyatil wajibati fil khutbati dalam wasiat yang wajib di dalam khutbah. Kan salah satu rukun khutbah adalah berwasiat untuk takwa. Saking pentingnya takwa dijadikan rukun khutbah. Ya kita tadi karena kada paham tentang makna takwa. Artinya paham takwa itu apa? Imtisalu amrillah yalah menjunjung perintah Allah kemudian meninggalkan larangan Allah. Sampai situ selesai kisahnya. Itu aja. Hanya paham pada maknanya, artinya secara aja paham lah. Yang di dalamnya kada paham lagi. Wa katsiran ma dan sering sekali yaqtasiru 'alaihal akabiru meringkas atasnya takwa al akabiru oleh ulama-ulama besar fi wasiyati manistausahum dalam berwasiat kepada orang yang meminta wasiat akan mereka. Tuan guru itu apabila orang minta nasihat, minta wasiat, kada banyak ada wasiatnya, pasti yang paling utama takwa. Paling utama seandainya diringkas juga. Ulama ittaqillah, cukup engkau takwa kepada Allah. Bila takwa kepada Allah, semua kebaikan ada di situ berkaitan. Cukup itu aja kan ada banyak-banyak. Kita ini kalau minta nasihat bayar setengah jam inilah. Ini nang dinasihati paham makna takwa, nang manasihati paham. Kalau kada paham pak saya tuan gurunya berhimmat memadahi inilah ittaqillah panjang kisahnya soalnya nang dipadahi kada paham. Kalau orang nang paham ketika ittaqillah tahu ada berkaitan. Nah orang nang paham
Wattaqwa wasiyatullahi rabbil alamin lil awwalina wal akhirina. Bermula takwa yaitu wasiat Allah pemilik semesta alam lil awwalina wal akhirina, bagi orang-orang yang terdahulu, wal akhirina, dan orang-orang yang terdudi. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum. Dan sungguh memerintahkan oleh kami akan orang-orang yang didatangkan akan kitab min qablikum, daripada sebelum kalian. Wa iyyakum anittaqullaha, dan atas kalian bahwa bertakwalah oleh kalian akan Allah. Mulai dahulu umat-umat terdahulu, mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, Allah mewasiatkan, memerintahkan, wasain ini memerintahkan untuk takwa. Cukup kata takwa itu kuncinya. Tapi masalahnya ya tadi kita kurang paham tentang takwa. Wa fil amri bit taqwa, dan dalam perintah untuk bertakwa, qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian terhadap Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin, yang menciptakan kalian daripada jiwa yang satu. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadidan, dan katakanlah oleh kalian akan perkataan yang benar. Wa qala azza wa jalla, dan berfirman Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maksudnya ai istabragu taqata wal imkana fi dzalika. Istabragu at-taqata wal imkana, curahkanlah oleh kalian at-taqata wal imkana, akan kemampuan bidzalika, pada demikian itu, berusaha sebisa mungkin kita bertakwa semampu kita, maksudnya ya tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah membebani oleh Allah akan satu jiwa illa ma'ataha, kecuali sesuatu yang ia datangkan akannya. Maksudnya Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wal ayatu fil amri bit taqwa katsiratun, bermula ayat-ayat dalam perintah bertakwa, katsiratun, yaitu banyak. Tinggal mengamalkan apa itu takwa, diamalkan. Wa qad jama'a Allahu lil muttaqina khairatid dunya wal akhirati, dan sungguh menghimpun oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa akan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Famin dzalika, maka setengah daripada demikian itu, setengah daripada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat yang disediakan bagi orang yang bertakwa, al-makhraju minasyiddati, solusi daripada kesulitan. Orang yang bertakwa itu musibah itu ada, yalah, musibah ada, kesulitan itu pasti ada, sebagaian ada. Tapi hidupnya tenang karena yakin bahwasanya setiap sesuatu itu sudah ditentukan Allah, dan Allah punya jalan keluarnya bagi orang takwa. Walaupun dilihat orang itu berat banget, tapi orang bertakwa tenang aja, tenang aja. Karenanya yakin lawan Tuhan. Wal rizqu min haitsu la yahtasibuna, dan rezeki daripada arah yang tidak mereka sangka. Ada datang rezeki kena begawi kada tapi lapa, ada rezeki orang kawa nukar rumah, kawa juga nukar rumah. Orang bolah rumah, kawa juga. Orang nukar kendaraan, kawa juga. Orang ke mobil, kawa juga. Padahal santai aja lah, santai aja. Orang takwa tadi, takwa tapi paham takwa, kemudian kawa mengamalkan. Kalau orang kada paham takwa, pasti kita kawa mengamalkan. Kada kawa mengamalkan, apa yang diamalkan? Kada paham takwa ya tadi. Ya takwa ia menjalankan perintah Allah, menjunjung perintah Allah, meninggalkan larangan. Selesai kisahnya.
Sampai di situ aja. Lalu kada kau amalkan rinciannya kada tahu. Sedangkan orang-orang yang paham, ya nah, kemudian kau amalkan hidup itu rasa tenang. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya menjadikan oleh Allah baginya itu orang makhraja, akan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu, dan memberikan rezeki oleh Allah akan itu orang min haitsu la yahtasibu, daripada arah yang tidak dia sangka. Wa min dzalika al-huda, dan setengah daripada demikian itu yaitu petunjuk. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, dzalikal kitabu la raib. Bermula itu yaitu kitab yang tidak ada keraguan. Fihi hudan lil muttaqina, sebit padanya itu kitab, hudan yaitu petunjuk, lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya kalau orang bertakwa, setiap lini kehidupannya tuh mesti itu melalui petunjuk Al-Quran. Kalau kita ini kebanyakannya luput daripada Al-Quran. Nah, bertakwa kada, setiap apa yang digawe itu mesti ada tuntunannya dari Al-Quran, baik urusan dunia atau akhirat. Wa minha, dan sebahagian daripadanya al-ilmu, yaitu ilmu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullahu, dan mengajarkan akan kalian oleh Allah. Takwa, maka Allah beri yang namanya futuhlah, atau ilmu laduni, ilmu yang kada didapat oleh orang lain. Ilmu laduni itu ilmu yang kada ditulis. Ilmu Allah itu luas, kada ada batasnya. Lalu orang-orang yang bertakwa, maka Allah berikan pemahaman, yang pemahaman itu tidak dipunyai oleh orang lain. Man amila bima alima allamahullahu malam ya'lam, barang siapa yang mengamalkan terhadap sesuatu yang telah dia ketahui, yang dia pelajari, maka Allah beri ilmu yang tidak pernah dia ketahui. Itu namanya ilmu laduni, pemahamannya kuat. Kadang-kadang ilmu laduni itu kada ada nang apa ditulisan itu kada ada. Tapi ketika disampaikan kada bertentangan lawan syariat. Banyak nang wali-wali itu. Nang wali-wali apa ketika melapalkan sesuatu kada ada di kitab, tapi ketika diteliti kada bertentangan dengan syariat. Banyak yang kayak itu, karena itu mendapatkan ilmu laduni tapi syaratnya takwa. Wa minha, dan setengah daripadanya al-furqanu, al-furqan membedakan antara yang baik dan buruk. Wal kafaratu lisayyiati, dan menghapus bagi keburukan-keburukan. Wal maghfiratu lidzunubi, dan keampunan terhadap dosa-dosa. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tattaqullah, jika bertakwa oleh kalian kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, niscaya menjadikan bagi kalian oleh Allah al-furqanan, akan furqan, yaitu membedakan yang baik dan buruk. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan menghapus oleh Allah daripada kalian akan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni oleh Allah lakum bagi kalian terhadap dosa-dosa kalian. Ini syaratnya takwa. Qala ba'dul mufassirina, berkata sebahagian ahli tafsir, yaj'al lakum furqanan, maknanya hidayatan fi qulubikum, hidayah petunjuk, fi qulubikum, dalam hati-hati kalian, tufarriquna biha bainal haqqi wal batili, yang kalian dapat membedakan dengannya itu hidayah antara kebenaran dan kebatilan. Syaratnya takwa, orang takwa itu pasti berilmu, kada berilmu, pasti berilmu. Zahirnya beramal, hatinya beramal. Maksudnya amalnya zahir, fisiknya itu beramal kayak apa kita. Semestinya kemudian hatinya bersih. Kalau kau membedakan nang mana nang buruk, nang mana nang baik. Wa minha, dan setengah daripadanya al-wilayatu, yaitu wilayah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wallahu waliyul muttaqina, bermula Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Wa minha, dan setengah daripadanya al-ma'iyatu, ma'iyah, kebersamaan. Maksudnya Allah berikan kepada orang yang bertakwa itu, ia selalu merasa bersama Allah, sehingga ketika berbuat ibadah, ibadahnya itu pasti ibadah yang terbaik, baik zahir atau batin. Ketika hendak maksiat, karena kalau maksiat soalnya ia merasa selalu ada Allah,
itu ma'iyah namanya, selalu diberikan perasaan bersama Allah, tapi syaratnya takwa. Qala Allah Subhanahu wa taala, firman Allah taala, wa'lamu annallaha ma'al muttaqina. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ai bin nasri, yakni dengan pertolongan, wal i'anati dan bantuan. Makna daripada ma'al muttaqin di sini pertolongan dan bantuan, maknanya banyaknya lah. Wal hirasati, dan perlindungan. Maksud hirasah itu kayak ini. Kan walana beluan nakum bisyai'in min khafi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Sungguh kami uji bagi kalian, kami berikan bala bagi kalian. Pasti orang-orang tuh pasti ada namanya musibah, yalah. Tapi kalau orang bertakwa, sebelum Allah menimpakan musibah kepada orang tersebut, Allah kirim sifat sabar di hatinya. Sehingga ketika musibah itu menimpainya, ini sabar dah. Karena sudah dibekali Allah sifat sabar, itu namanya hirasah. Pahamlah. Kalau kita ketika ditimpa musibah, kadang-kadang kita menggerutu itu menyambat-nyambat seakan-akan Allah itu salah, Allah itu kada adil. Tapi kalau orang bertakwa, sebelum musibah Allah timpakan kepada orang tersebut, Allah kirim sifat sabar ke hatinya. Ketika musibah datang, ya sabar dah, menyerahkan diri kepada Allah. Pahamlah, itu hirasah namanya, tapi syaratnya takwa. Wa minha, dan setengah daripadanya an-najatu, yaitu selamat. Qala Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan akan orang-orang yang bertakwa. Wa minha, dan setengah daripadanya al-wa'du bil jannati, yaitu janji dengan surga. Qala azza min qailin, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Masalul jannati allati u'idal muttaquna." Perumpamaan surga yang disediakan akan orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'imi. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa di sisi Tuhan mereka, yaitu surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Wazlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'idin, dan didekatkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa tanpa dijauhkan. Maksudnya nyaman jalannya untuk mencapai surga bagi orang-orang takwa. Ini masih mukadimah lagi, belum soalnya ini pemahaman takwa belum lagi di sini. Ini hanya di antara fadilah-fadilah supaya memotivasi kita untuk takwa. Lalu karena penasaran kayak bagaimana takwa ini. Kalau kita kada tahu fadilah-fadilahnya, kadang-kadang takwa biasa ya. Tapi kalau kita tahu fadilahnya lalu penasaran. Nah, lalu hendak mengetahui kayak bagaimana takwa itu. Ila ghairi dzalika minal khairatil jamilati, kepada selain demikian itu daripada kebaikan-kebaikan yang indah, wal fadailil jalilati, dan keutamaan-keutamaan yang agung, wal mawahibil jazilati, dan pemberian-pemberian yang melimpah. Banyak keutamaan atau kelebihan yang Allah karuniakan kepada orang yang mempunyai sifat takwa. Ini hanya sebahagian kecil daripada keutamaan atau karunia Allah bagi orang yang bertakwa. Wa yakfi fi syarafit taqwa anna Allah Ta'ala dzakaraha fi aktsara min 90 mawdi'an min kitabih. Dan cukuplah dalam kemuliaan takwa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dzakaraha, menyebut akannya takwa, fi aktsara, lebih, min 90 mawdi'an, daripada 90 tempat, min kitabih, daripada Al-Qur'an. Saking hebatnya takwa itu, Allah menyebut lebih daripada 90 tempat masalah takwa. Setiap pembahasan ayat Al-Quran tentang takwa itu kalau kita cari tafsirnya mungkin berbeda-beda. Kayak apa cara-cara untuk bertakwa, banyak cara-caranya, kemudian fadilahnya banyak juga. Wa fil amri bit taqwa, dan dalam perintah untuk bertakwa, wa fadilatihi, dan keutamaannya takwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutkanlah oleh engkau akan keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya menghapus oleh kebaikan akan keburukan. Dosanya itu nanti dihapus.
Bila kita melakukan dosa kecil, misalnya berjalan, kita lihat babinian, tanpa ayam, tanpa ayam ya lah, lihat misalnya ya lah, cepat-cepat ada duit sedekah, ada duit beristighfar ya lah, langsung dihapus Tuhan dosanya, jangan dilihatkan. Kalau dilihatkan karena ya kayak tagar, ya lah, gak melihat tanpa babinian, dilihatkan. Tagar itu nya bertambah lah ya lah. Karena bila imbah melihat pahabinian lupa penyesahan ya lah. Tak tanggung lah, anak atas paling itu sedikit lagi, nah yalah itu tagar itu tuh tagar itulah bilinya dihatakan bertambah sama kayak itu bilinya nang melihat tambah babinian biasa-biasa saja kayaknya pasti anak dah tanggung lah cari ke atasnya kayak apa gini, nah lah kayak itu tuh kayak tagar bang dah yalah, maka dihapus dengan kebaikan ada duit sedekah, kemudian minyak ada kebaikan misalnya ada yang ada baik dinasihati kawannya, itu kan menghapus dosa-dosa nang tadi. Jangan sampai jadi tagar. Tagar itu bahasa Indonesia apa? Apa tagar? Lain tagar aja lain itu. Apa tagar itu bahasa kita? Karat, yalah. Karat. Ya Allah. Wa khaliqin nasa dan bergaullah dengan manusia bi khuluqin hasanin dengan perilaku yang baik. Perilaku yang baik itu menurut syariat, bukan menurut kita. Kadang-kadang bagi kita baik, bagi syariat kada baik, yalah. Lalu menyakiti orang, kalau sudah ditentukan syariat itu pasti baik dah, kada mungkin kada baik. Tapi tinggal kita aja lagi menempatkan posisinya di mana, porsinya kayak apa pulang. Kadang-kadang bisa aja offset lah. Lalu nanti baiki salah paham. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, wasam'a wa ta'ata dan mendengar dan dengarlah, wa ta'ata dan taatlah. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun, sekalipun memerintahkan atas kalian oleh hamba yang Habasyah. Sekalipun menyuruh kita tuh orang nang misalnya tuh jauh di bawah daripada kita, baik kedudukan apa namanya, punya apakah punya di bawah pada kita pandang, tapi selama itu perintah nang dipadahkannya tuh baik atau terkait dengan takwa, kita wajib menjunjung apa nang dipadahkannya. Wa qala salatu wassalamu ittaqin nara, takutlah engkau kepada neraka walau bisyik kita meratin, sekalipun dengan setengah kurma, maksudnya bersedekah ya lah. Fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibatin, maka jika engkau tidak mendapatkannya, fa bi kalimatin thayyibatin, maka dengan kalimat yang baik. Nah, diutamakan sedekah dengan fisik dahulu. Pahamlah, fisiknya dahulu, jangan mau utamakan pandirnya aja. Yalah. Itu salah paham tuh. Bila ada duitnya diutamakan. Paham? Jangan misalnya ini cukup bersedekah dengan kata-kata yang baik saja tuh luput namanya. Baiklah berkata baik, tapi nang baik lagi kewajiban ikam tuh kalau orang nambah duit pakai duit. Jangan salah paham ya lah. Lalu berkataan nang sugih berkataan dengan kalimat nang baik saja, lalu nang miskin tetap miskin ya lah, tetapnya kelaparan ya kada ada gunanya ya lah. Ini gesan apa juga pandir-pandir, tapi aku kelaparan kada jadi duit jubahnya ya lah. Wa kana alaihi salatu wassalam yaqulu fi du'aihi, dan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau mengucap fi du'aihi dalam doanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau al-huda akan petunjuk, wat tuqa dan takwa, wal afafa dan penjagaan daripada melakukan perkara buruk, wal ghina dan kaya hati. Yang utama kaya hati ialah ya, itu lihat orang nukar kada kacar biasa aja kada pernah sakit hati. Kalau kita kada ada berisi sifat kaya hati, melihat orang nukar kendaraan sawang ada bisi kendaraan hendak nukar pulang, melihat orang ano juga hendak yang macam-macam ya, kada itu namanya kada kaya hati ya. Tapi jangan juga misalnya Pak Gurun misalnya nukar mobil Ustaz ini lihat orang nukar mobil juga, nah itu jangan disangka-sangka, jangan kayak itulah, jangan kayak itu. Misalnya ada orang nukarkan dengan Ustaz nukarkan dengan juga bisa Ustaz ingin, nah jangan sangka, misalnya kayak itu, jangan disangka-sangka ya lah. Wa qala alaihi salatu wassalam la fadla li abyada ala aswada, tidak ada kelebihan bagi yang putih atas yang hitam, sama aja nang membedakan hanya warna ya lah. Bedakan hanya warna, nang putih nang hirang tuh warna aja beda. Coba koboi pakai baju panas sama pada takoyak habang begadaan. Iyalah.
Bukti akan karena herang bulakan bukti hana siembur bunyi panas. Takoyak pasti habang dalamnya begitu. Yalah, itu hanya warna tapi tetap panjang rambutnya. Walau li arabiyyin ala ajamiyyin, dan tidak bagi orang Arab ala ajamiyyin atas selain orang Arab, sama aja, nah, ada bedanya. Illa bitaqwallahi, kecuali dengan takwa kepada Allah. Buktinya antum min adama, engkau dari Adam, wa adamu min turabin, sedangkan Adam daripada tanah. Maksud Adam itu Nabi Adam. Jangan Adam kayak bakawan lawan si Adam. Yalah. Ini Nabi Adam, kan Adam banyak kan, Adam Semet, Adam siapa-siapa banyak kaya lah. Ini maksudnya Nabi Adam. Wakila, dan dikatakan orang, ya Rasulullah wa Rasulullah, man akramun nasi, siapa paling mulia manusia. Nyatanya masa aku aja ya Allah. Siapa paling bungas? Wah, bila baca ramen tuh ya kayak ya deh. Bila baca ramen tuh imbah melihat film Korea, lalu melihat muhani kayak orang Korea. Bah, lalu berjalan nih asa ngabak. Berjalan nih asa ugang melihat seorang begitu. Mana ada yang melihat ikam? Berjalan aja setanggung. Yalah. Bayangan tuh nah. Rambut berugai yalah. Hidung mancung, mata sipit, alis tebal yalah. Bibir kayak melihat orang Korea, padahal jakanya Allah, jakan ini fotonya, ini gambar foto, buju takoni orang, dia pada jangan bersusupanan, jangan mengasa seorang aja, alom, omang alih deh, bila orang tak lihat, bisa anda sakon itu, ayah jilalak ayah, bebinian saya bebinian, lakian sama aja ya lah, berjalan aja lakian juga, ya lah, gempangan. Aduh, ada mandi. Minyak kade, minyak harum kade, baju sa 20.000 tapas, jelas. Tapi berjalan di imbah balian, film Sahrulkan, lalu kayak Sahrulkan aja rambut aja, bulan ke minyak, aduh, ya Allah, asif lagi ini, ada dia lah. Kala, menjawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atqahum, paling bertakwa dari mereka, al hadis. Waruya annahu alaihi salatu wassalamu, dan diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la ta'kul illa ta'ama taqiyyin, jangan engkau makan kecuali makanan orang yang bertakwa. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun, dan jangan makan akan makanan engkau illa taqiyyun, kecuali orang yang bertakwa. Karena bila orang takwa ini makan makanan kita, pastinya ibadahnya pahalanya kita dapat juga ya nah. Kalau nang diberi makan orangnya ke samparaka ya nah, tahu deh gawiannya menyelot lah slot teo ya lah ya, kalau ya lah slot tuh main apa namanya, judi online ya nah, judi online itu kayaknya kalau dibagi makannya bisa semangat terus tuh judi online ya lah, apalagi datang ke tuan guru Guru membagi makan segalanya lah, begitu. Kemudian berkisah slot tadi, tuanku bawa makan lagi. Nah dikira si apa tadi? Dikira si pemain slot tadi, guru ini menyemangatinya ya lah untuk main slot ya lah. Lalu minta apa lawan guru adakah ya lah, adakah kajiannya supaya ulun ini panganaan slot. Guru ini kada paham slot ya lah. Lalu diberisidin kajiannya ya lah. Dan baca ini 3 kali, sih kada tahu di slot. Makanya bila batakon tuh buju-buju pahami dulu apa ditakonakan ya lah. Kadang-kadang ada paham, kadang-kadang bisa gua batakon 2 abah. Abah tuh aja mencari aku pas ini rumah nih. Batakon kadang-kadang apa ge anu tuh jeung. Ya kok ngini bahaya ya kan. Bisa abah tuh nang kada tahu aja pilihnya langsung aja. Misalnya guru ada kano, seorang ada tahu ya bagi akan naik, nangan kaji pas sugihnya lah, gak seorang slot ya ada gembangan, banyak nang apa namanya, sugih mengumpulkan harta 10 tahun, 2 jam aja habis harta tahutang pulang, pesanda bini ya lah, maksud pesanda bini itu gajian, misalnya bini pegawai ya lah, pesanda apa namanya, sertifikat pegawai, lah gara-gara laki. Banyak angka itu di sana hutang, di sini hutang. Ya kan biasanya kalau yang kakak itu nah biasanya ada di HP itu banyak nomornya lah. Bilenya sudah jatuh tempo, pada kawan membayar hutang tuh biasanya nang di HP itu di
apa namanya dihubungi buahnya nang nemu lalu nang berkaitan orang tahu berkaitan bahwasanya kita banyak hutang. Padahal kita menyembunyikan benar kita tuh kan seluruh dan tahunya antara kita lawan bener lawan Allah nang tahu. Yalah, tapi kalau sudah kada kawan bayar hutang jatuh tempo lalu tersebar di nomor HP itu bahwasanya si anu hutang 80 juta. Ada nang kayak itu kadang-kadang bingung. Mau siapa ini? Di hati saya mau si anu. Banyak nang itu malah kada bersebanan lah. Supan padahal menyembunyikan banget. 10 tahun mengumpulkan harta 2 jam habis bergadaan. Yalah. 10 tahun berokok nah, yalah. Bayar imbah kana anu mah ngomong gitu nah. Ya Allah, mengumpulkan duit lapah. Semat ya menyelutok kita kan itu sudah ada program buahnya dah. Bila anu dikanakan buahnya yalah. Bila anu sadangnya 2 bulan diputakan buahnya karena dikanakan buahnya pulang yalah. Lalu banyak pulang bahkan anak kawan kawan degen yalah. Imbah tu luput dikanakan buahnya pulang kawan kawan mobil. Nya tahu apa namanya banyak bisa kita bahkan mobil banyak pulang berhemat sampai wani sertifikat rumah disandakan ini pasti kenal pulang di kamarnya nih pas bayaran ketiga sertifikat rumah kandagaan mobil bergetaan sertifikat pegawai bini pun seorangnya pegawai seorang sertifikat seorang pegawai ini habis bergetaan sandakan nah sekalinya kadang-kadang lagi mau lah kada tak ini gini 2 jamnya habis bergetaan dikira tadi kawan pulang masjid gila pada rumah masjid kayak lagi lah tuh slot hati-hati. Udah kancang lah. Apa ketulangan mulai hari awal puasa. Betul. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 7 hari di ketulangan sini. Kada mau hilang. Kau beli ketulangan pas lawas. Di calok-calok teman-teman tah kada mau aja. Ada kancang-kancang kita ya lah. Ala kawan coba saat ini nak bulik kena tener. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ma a'jaba Rasulullah syai'un. Kata barisnya. Ma a'jaba Rasulullah syai'un. Tidak ada yang membuat takjub akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sesuatu pun minat dunia daripada dunia. Nabi itu kada pernah merasa kagum dengan dunia, baik orang sugih ataupun siapapun. Misalnya orang sugih tapi takwa, nah yang pulang kisahnya ini sugihnya aja. Nabi itu kada ada bangga, kada pernah merasa kagum dengan dunia. Wala a'jabahu ahadun illa ayyakuna dzatuqa. Dan tidak membuat takjub akannya Nabi oleh seseorang illa kecuali ayyakuna dzatuqa bahwa adalah dia seseorang dzatuqa yaitu mempunyai takwa. Wa qala Aliyyun karramallahu wajhahu innahu la yuhayyaju 'ala taqwa zar'u qaumin bahwasanya tidak dibinasakan atas ketakwaan zar'u qaumin akan tanamannya satu kaum. Wa makna yuhayyaju yuhlaku maknanya tidak dibinasakan akan tanaman yang ditanam oleh kaum yang bertakwa. Hasilnya tuh insyaallah walaupun kada banyak cukup aja untuk kehidupan sehari itu cukup aja. Yang penting sana ada takwa. Wa qala Qatadatu maktubun bit Taurati ittaqillaha wa mut haitsu syi'ta. Tertulis di dalam kitab Taurat ittaqillah bunyinya takwalah engkau kepada Allah wa mut dan matilah engkau haitsu syi'ta sekira engkau kehendaki. Pokoknya bila ada takwa mati kayak apa kehendak kamu sana aja. Yang penting di sana ada takwa. Wa qala al-Amasyu berkata Amash man kana ra'su malihi at-taqwa barang siapa yang adalah modal daripada hartanya at-taqwa yaitu takwa kallatil alsinatu niscaya kelu oleh lidah berat oleh lidah an wasfi ribhihi daripada menggambarkan keuntungannya takwa. Saking banyaknya takwa itu maka lidah itu kadang-kadang menyebutkan keuntungan yang didapatkan bagi orang yang bertakwa. Ya masalahnya kita tadi kada paham tentang takwa, kada tahu takwa. Hafal Quran belum tentu bertakwa. Nah, kada paham takwa. Paham takwa belum tentu juga bertakwa. Makanya kita minta Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina itu doa Nabi. Nabi itu meminta kayak itu kita kayak tujuan nurutin Nabi.
Apalagi kita nih perlu lagi nang berdoa nang kayak itu nabi itu apalagi kita ya lah nabi kan sudah bertakwa ya lah maksum dijaga Allah apalagi kita ini itu nang utama kita berdoa itu jangan sampai tertinggal. Wa kana Bishr al-Hafiyyu yanshudu dan adalah Bishr al-Hafi beliau bersyair mautut taqiyyi hayatun la nafadalaha qad mata qaumun wa hubbin nasi ahya'u. Matinya orang bertakwa hayatun yaitu hidup la nafadalaha tidak ada kebinasaan baginya. Orang yang bertakwa walaupun mati tapi manfaatnya masih dirasakan oleh orang yang hidup walaupun fisiknya mati tapi manfaatnya masih ada itu orang bertakwa. Jangan sampai yang pada mata kaumun wahum bin nasi ahya'u. Sungguh telah mati oleh satu kaum sedangkan mereka bin nasi ahya'u di kalangan manusia ahya'u yaitu masih hidup. Artinya kada gunanya. Jangan sampai jadi manusia nang kada dianggap orang. Dimanapun kita berada itu kada gunanya. Jangan sampai gitu. Nang bagus itu dimanapun ada kita di sana kita diperlukan orang sampai kita mati masih bermanfaat untuk orang lain itu nang dicari. Nang utama ya tadi menuntut ilmu orang alim kemudian menyebarkan ilmunya walaupun mati besi murid ulangilah murid menyebarkan nama kita tuh harum terus kemudian belajar bahaya itu wadah guru batu pulang besi pulang murid jadi murid berarti cocok ya lah kan dimana belajar aku belajar wadah guru si Ano belajar wadah guru si Ano tempat pulang bahannya ya lah nama tuh terus ada walaupun orangnya mati karena manfaatnya mutaaddi itu maksudnya apa namanya menyebar kepada orang lain. Wa fadailut taqwa wal muttaqina aktsaru min antusara. Dan keutamaan takwa dan orang yang bertakwa. Keutamaan takwa dan orang yang bertakwa aktsaru yaitu lebih banyak min antusara daripada bahwa dibatasi atau dihinggakan kalau dihitung saking banyaknya. Wa qad basatal kalama fit taqwa al-Imamul Ghazali fi minhajihi. Dan sungguh basata menghamparkan akan pembahasan fit taqwa dalam masalah takwa al-Imamul Ghazali oleh Imam Ghazali fi minhajihi dalam kitab Minhajul Abidin. Karena Bidayatul Hidayah dahulu kemudian hanya Minhajul Abidin. Hanya Ihya. Mudah-mudahan sahabat belajar Ihya. Tapi kalau hendak memahami kitab-kitab Ihya itu intisarinya ya di kitab ini, di kitab apa namanya karangan daripada Imam Abdullah bin Haddad. Ini kan karangan daripada Imam Abdullah bin Al-Haddad. Yalah. Nah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini apa namanya intisari kitab Ihya itu di kitab-kitab Sidin. Banyak kitab-kitab Sidin. Nah, di situ cukup kita kalau Ihya mungkin lawas 4 jilid atau 5 jilid. Nah, mungkin bisa 1 tahun 2 tahun mungkin baca betawas nah, yang baca nang debit itu bisa 100.000 tahun tamatnya lah. Atau di kitab Hikam karangan Ibn Athaillah di situ intisarinya di situ di apa namanya Hikam itu termasuk intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin. Wa qad lakhasna min kalamihi ba'da ma dzakarnahu dan sungguh kami ringkas daripada perkataan Imam Ghazali ba'dama dzakarnahu akan sebahagian sesuatu yang telah kami sebutkan akannya. Sebahagian aja, ada banyak sebahagian kecil aja tapi itu diantara inti-intinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah. Berapa halaman kita? Berapa? 40 berapa?